kira-kira Anda melihat pelemahan rupiah yang nampaknya beberapa hari terakhir ini masih belum menunjukkan pembalasannya begitu. Rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Apakah memang ini akan berdampak juga terhadap properti dalam negeri? Ke saya dulu nih ya. Silakan Pak. Ya, pertama kita harus memahami ya karakter dari pelemahan nilai tukar hari ini atau saat ini. Kalau saya melihat pelemahan nilai tukar saat ini itu sifatnya temporer. Ya, sifatnya temporer karena apa? Karena memang sebagian besar faktor yang menjadi pemicu pelemahan nilai tukar ini adalah karena faktor geopolitik. Karena secara fundamental baik di kinerja perekonomian, lalu kemudian kinerja di sektor real, kemudian di makro dan realnya, termasuk juga industri keuangan dan termasuk juga industri properti. Ya, kalau kita lihat angka-angka di sektor properti sendiri itu semua menunjukkan angka yang memperlihatkan pertumbuhan yang cukup positif. Nah, kenapa nilai tukar kita rupiah melemah? Karena memang pertama kemarin kita ada libur panjang ya. Betul. Dan itu yang kemudian selama libur panjang dipicu dengan berita-berita negatif, sentimen-sentimen negatif yang berasal dari geopolitik. Dan itu yang kemudian membawa persepsi bahwa ada semacam dampak yang akan ditimbulkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah tadi, faktor geopolitik tadi terhadap situasi keuangan dan situasi ekonomi global. Ya. Tetapi saya melihat faktor rilis terakhir dari IMF ya di World Economic Report-nya ya yang baru dikeluarkan kemarin ya itu memperlihatkan memang secara fundamentally ekonomi global sebenarnya masih memperlihatkan tanda-tanda pulih. Ya, pertumbuhan ekonomi global masih diperkirakan di angka sekitar 3% dan itu ditopang oleh ekonomi di Amerika Serikat, China, dan India, dan termasuk emerging market yang lainnya. Jadi secara fundamental sih sebenarnya tidak ada alasan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini akan berlanjut sampai dalam jangka panjang. Termasuk juga IMF juga memproyeksikan ekonomi kita bisa tumbuh berkisar 5% di tahun ini. Jadi overall sih sebenarnya secara fundamentally kita tidak ada alasan rupiah ini akan melemah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Karena apa? Karena itu tadi, ya. Ini libur panjang, ada sentimen negatif berupa berita-berita geopolitik yang kemudian itu dilampiaskan oleh market begitu ya. Dan ya muncullah sekarang angka 16.000 sekian ya per US dollarnya dan itu kira-kira yang akan kita rasakan hari ini dan mungkin dalam beberapa hari ke depan masih, tapi dalam jangka panjang sebulan ke depan dan 2 bulan ke depan itu akan kembali pada posisi yang normal, kembali pada equilibrium baru yang kira-kira diperkirakan oleh BI. Kira-kira seperti itu. Ada sejumlah pendapat yang mengatakan bahwa saat ini rupiah sudah mencapai 16.200. Ini artinya ada kemungkinan rupiah akan terus melemah bahkan hingga ke 16.500, terutama mengingat sentimen bahwa The Fed nampaknya masih akan tetap hawkish begitu. Dengan suku bunga tingginya nampaknya masih belum ada tanda-tanda akan mematahkan atau mengurangi suku bunganya. Kira-kira Anda melihatnya seperti apa? Kalau market saya lihat justru ekspektasinya The Fed akan nurunin suku bunga ya dalam tahun 2024 ini. Bahkan saya lihat di survei market ya yang di pasar itu yang dilakukan oleh para trader itu terhadap para trader ya itu dan saya perkirakan juga ya The Fed minimal dia akan menurunkan suku bunganya sampai 2 kali. Dan tahun ini sampai dengan akhir tahun ini. Dan itu akan jadi sentimen positif. Kenapa The Fed akan menurunkan suku bunga? Pertama ya ada tren inflasi di Amerika Serikat memang dia tidak akan mungkin mencapai angka 2%. Tetapi inflasi di level stabil di angka 3% itu akan kemungkinan tercapai. Dan memang akan sulit ya bagi The Fed untuk mengejar target inflasi sekitar 2%. Karena inflasi di Amerika Serikat itu mostly disebabkan oleh faktor supply, terutama karena faktor energi. Dan energi itu biasanya akan sulit untuk efek dari harga energi itu akan sulit diantisipasi melalui kebijakan moneter, melalui kebijakan suku bunga. Jadi The Fed rasanya dia akan semacam rela lah kira-kira gitu ya, inflasi tetap bertahan di angka 3%-an karena dia IMF juga punya target lain, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Karena juga mereka punya kepentingan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Jadi rasanya
banyak analisa yang mengatakan dan itu menjadi semacam konsensus ya bahwa the Fed kemungkinan besar akan menurunkan suku bunganya sepanjang ya situasi global ini memang betul-betul merupakan fenomena yang sifatnya temporer. Oke. Nah, kita berharap memang temporer ya, geopolitik seperti itu. Baik, sebuah optimisme yang disampaikan oleh Pak Sunarsip begitu ya. Tapi kan kalau kita bicara soal suku bunga, tetap dampak utamanya kalau di dalam negeri juga adalah terkait dengan sektor properti. Kalau dari Pak Solikin sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin dimulai dari di beberapa hari ini rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Apakah ini menjadi sesuatu yang harus diwanti-wanti atau diwaspadai oleh pengusaha properti, Pak? Ya tentunya kami di sektor properti yang memang saat ini kami adalah dari Apersi yang 80% adalah perumahan di sektor subsidi. Tentunya ini cukup berpengaruh, tetapi tidak terlalu lama karena kami tetap optimis bahwa pasar saat ini masih sangat baik. Buktinya ketika kita liburan panjang ini tetap saja penjualan laporan di beberapa teman DPD itu masuknya masih cukup baik. Gitu, artinya penjualan baik. Tetapi memang dengan adanya geopolitik ini, adanya material building yang sifatnya impor, terutama besi nih, tentu ada kenaikan. Nah ini yang kami coba untuk lihat lagi kenaikannya seberapa besar sih kan gitu di sektor ini. Karena besi itu adalah salah satu faktor yang memang menjadi penunjang utama di sektor rumah kan gitu. Jadi kita bisa 20% sampai 30% untuk kebutuhan besi. Nah jika itu naik, karena faktor rupiah naik, geopolitik lagi tidak bagus, tentu ini akan berimbas kepada seluruh sektor properti. Tapi kami optimis pemerintah saat ini sangat baik dalam menentukan kebijakannya dan tentunya dengan adanya kebijakan pemerintah yang baik itu sektor subsidi perumahan, itu juga membantu kita di sektor properti. Baik, tetap diwarnai oleh suasana optimisme begitu ya kalau dari Apersi sendiri. Tapi saya ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi permintaan rumah di kuartal 1 2024 ini seperti apa data yang didapatkan dari pengembang, Pak? Kalau dari kami, target tahun ini kami sekitar 120.000 dan karena tahun lalu kita sudah mencapai penjualan 80.000, 80% adalah sektor subsidi, 20%-nya masuk di sektor komersil. Tidak jauh berbeda karena anggota kami di seluruh Indonesia sangat optimis terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan beberapa waktu lalu kan terjadi kenaikan sektor perumahan yang subsidi. Ada naik sekitar 10% kan gitu. Itu menjadi hal yang positif. Walaupun sudah agak lama nggak naik, tetapi dengan kenaikan itu kami tetap optimis soal penjualan itu tetap hal yang positif lah. Ya baik, kinerjanya masih tetap positif begitu ya positif, Pak Sunarsip. Pertanyaan saya selanjutnya juga saya akan tanyakan begitu kepada Pak Sunarsip, tapi saya tanyakan dulu kepada Pak Solikin begitu. Kalau akhirnya Bank Indonesia sesuai dengan prediksi akan menaikkan suku bunga acuan 0,5% begitu. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengendalikan rupiah. Kira-kira bagaimana ini akan berdampak terhadap mungkin permintaan KPR yang memang mayoritas digunakan begitu sistemnya bagi rumah-rumah subsidi. Apakah langsung akan berdampak, Pak? Perbankan saat ini sudah membuat kebijakan yang sangat bervariasi. Ada yang memang memberikan suku bunga yang memang dalam 3 tahun gitu ya, 3 tahun itu kita misalkan di bawah 7% gitu. Ketika ada kenaikan tentu kita harus betul-betul memikirkan kan gitu. Strategi apa sih, langkah apa yang memang harus kita cari solusinya. Nah, saya kira tidak begitu besar pengaruhnya gitu ya. Mungkin kenaikan pasti ada, tapi tentu karena kita adalah main di sektor rumah subsidi yang memang secara ini sudah anggaran, secara bunga sudah dikunci, tentu ini menjadi hal yang tidak terlalu berpengaruh. Tetapi memang untuk sektor komersil, yaitu tadi karena ada faktor material building yang kemungkinan akan naik, kemudian suku bunga akan naik, ini berimbas kepada konsumen yang memang lebih selektif memilih. Dia akan memilih
perbankan mana untuk dipakai dalam pengambilan KPR-nya. Oke.